Witir adalah salah satu sholat yang Rasulullah sebut sebagai cahaya malam, penutup segala ibadah, dan pengangkat derajat seorang hamba. Namun tanpa disadari, banyak orang mengerjakannya dengan cara yang salah, tanpa ilmu dan tanpa memahami batasan dan larangan. Padahal Rasulullah sudah memperingatkan, barang siapa beramal tidak sesuai tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Bayangkan, sahabat bertahun-tahun sholat malam, memohon ampun, menangis, berharap, tapi di sisi Allah, amal itu tidak bernilai karena dikerjakan tidak sesuai tuntunan. Itulah mengapa di video kali ini kita akan membahas sholat witir secara mendalam. Sholat yang sangat dicintai Allah, sholat yang menjaga hati, sholat yang menjadi rahasia ketenangan para ulama terdahulu, dan mungkin jawaban atas gelisahnya hidup kita tersembunyi pada satu rakaat yang selama ini sering kita lalaikan. Simaklah video ini hingga selesai, agar sahabat bisa mengambil manfaat dari penjelasan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas pelan-pelan, tenangkan hati, karena kita tidak sedang menonton video biasa, tapi sedang mencari ilmu yang bisa mengubah ibadah kita dan mengubah cara Allah memandang kita. Mari bersama-sama kita hidupkan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi tercinta. Sebuah amalan ringan, tapi dapat menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, dan pengampunan Allah. Silahkan sahabat tuliskan dengan penuh cinta. Tuliskan sholawat itu dengan hati yang berharap diterima sebagai umat Rasulullah. Dengan hati yang ingin dekat dengan Nabi, yang selalu mengingat kita dalam doa-doanya, bahkan ketika kita belum pernah melihat wajah beliau. Karena setiap satu sholawat yang Anda tulis akan kembali kepada Anda sebagai 10 rahmat, 10 ampunan, dan 10 derajat yang Allah angkat untuk Anda. Dan sahabat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali ilmu baru diunggah, Anda menjadi orang pertama yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan manfaatnya. Semoga langkah kecil Anda untuk mendukung channel ini, Allah balas dengan keberkahan, pahala yang besar, rezeki yang luas, dan umur yang dipanjangkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini berjalan begitu cepat. Setiap hari kita bangun dengan sejuta urusan pekerjaan, rumah tangga, rezeki, dan masalah yang datang silih berganti. Kadang kita lelah, kadang hati ingin menyerah. Namun Allah selalu memberikan jalan bagi hamba yang ingin mendekat kepadanya. Dan salah satu jalan terindah itu adalah sholat witir. Witir adalah sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan seumur hidup beliau, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam perjalanan dekat ataupun jauh, dalam kesempitan atau kelapangan, beliau tetap menjaga witir. Seolah beliau ingin berkata kepada kita, jangan biarkan malammu berakhir tanpa witir. Karena witir bukan sekedar tambahan ibadah, ia adalah tanda hubungan khusus antara seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Esa dan Allah mencintai yang witir. Bayangkan sahabat, ada satu ibadah yang secara khusus disebut dicintai oleh Allah. Dan itu bukan sholat panjang, bukan sedekah besar, bukan amalan yang memerlukan tenaga atau harta. Hanya satu rakaat witir yang bisa menjadi cahaya dalam hidup kita. Namun sayangnya, banyak dari kita yang ingin beribadah tetapi tidak tahu ilmunya. Kita kira boleh 2 kali witir dalam satu malam, padahal itu dilarang. Kita kira semua cara sama saja, padahal tidak demikian. Rasulullah telah memperingatkan, barang siapa beramal tidak sesuai tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan seseorang bangun malam, berdiri lama, membaca Al-Quran, berdoa penuh harap, tapi amal itu tidak diterima hanya karena salah tata cara. Na'udzubillahi min zalik.
Karena itu, memahami cara witir yang benar bukan sekedar ilmu fikih. Ini adalah usaha untuk memastikan bahwa ibadah kita diterima, amal kita dicatat, dan hidup kita diliputi keberkahan. Sahabatku, mari dengarkan ini perlahan. Witir bukan hanya ibadah di malam hari. Ia adalah penjaga hati. Ia adalah penguat jiwa. Ia adalah cahaya dalam gelapnya kehidupan. Para ulama salaf menjaga witir seperti mereka menjaga hidup mereka sendiri. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah kisah Sa'id bin Jubair, murid kesayangan Ibnu Abbas. Beliau tidak pernah tidur malam kecuali setelah menutup malamnya dengan witir. Dan ketika beliau menghadapi cobaan berat dari penguasa yang zalim, hatinya tetap tenang, lisannya tetap menyebut nama Allah, dan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama berkata, keteguhan hatinya lahir dari ibadah malamnya, termasuk witir yang tidak pernah ia tinggalkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika witir mampu menenangkan hati seorang ulama yang menghadapi kematian, maka witir pun mampu menenangkan hati kita yang hanya menghadapi masalah-masalah dunia yang kecil. Pertama, witir tertolak karena dilakukan lebih dari 11 rakaat. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah mengira bahwa semakin banyak rakaat, semakin besar pahala yang diperoleh. Padahal Rasulullah SAW justru memberikan batasan jelas dalam ibadah witir. Dalam berbagai hadis sahih dijelaskan bahwa jumlah rakaat witir tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dan ini bukan angka sembarangan. Ini adalah amalan langsung dari Nabi kita, manusia paling dekat dengan Allah, manusia yang ibadahnya paling sempurna. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha diceritakan, Rasulullah tidak pernah menambah rakaat solat malamnya, baik pada bulan Ramadan maupun selainnya, lebih dari 11 rakaat. Ini artinya sahabat, batasan 11 rakaat itu bukan sekedar sunnah kecil, tetapi tuntunan langsung dari Nabi. Namun sayangnya, masih banyak orang yang beribadah tanpa ilmu. Mereka mengira kalau 3 rakaat bagus, mungkin 5 rakaat lebih bagus. Kalau 5 bagus, mungkin 15 lebih hebat. Padahal dalam agama, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik, terutama jika melampaui batas yang sudah Rasulullah tetapkan. Dan disinilah masalah besar itu muncul. Ketika seseorang beribadah melampaui apa yang diajarkan Nabi, maka amal itu tidak lagi mengikuti sunnah. Dan Rasulullah telah memperingatkan dengan sangat tegas, barang siapa mengada-adakan amalan baru dalam agama kami yang tidak ada perintahnya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tertolak sahabat. Bayangkan, seseorang sudah bangun malam, sudah lelah berdiri, sudah membaca surah panjang, namun karena ia melebihi batas rakaat witir, amal itu tidak bernilai di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka peganglah kaidah ini baik-baik. Witir maksimal 11 rakaat. Melebihi itu bukan lagi mengikuti sunnah, tetapi keluar dari jalur yang diajarkan Rasulullah. Kedua, witir tertolak karena dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesalahan kedua ini lebih sering terjadi, bahkan dilakukan oleh banyak orang yang rajin ibadah malam, yaitu mengerjakan witir 2 kali dalam 1 malam. Biasanya begini, seseorang khawatir tidak bisa bangun malam, maka ia witir dulu sebelum tidur. Ketika tengah malam, ternyata terbangun dan ingin tahajud. Ia pun sholat tahajud dan menutupnya dengan witir lagi. Di mata manusia, ini terlihat semangat ibadah. Namun di mata syariat, ini adalah kesalahan yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini sangat tegas sahabat. Witir itu hanya sekali-sekali, untuk semalam sekali, untuk menutup seluruh ibadah malam.
Kenapa begitu? Karena fungsi utama witir adalah penutup malam, bukan pengisi, bukan pengulangan, bukan tambahan. Ia adalah segel terakhir sebelum malam berakhir. Bayangkan seperti ini, witir adalah kunci terakhir yang Anda tutup sebelum tidur. Dan kalau kunci itu sudah ditutup, Anda tidak perlu dan tidak boleh menutupnya lagi. Karena itu namanya menutup pintu yang sudah tertutup. Jika seseorang tetap mengulangi witir setelah sebelumnya witir, maka witir yang kedua tidak sah dan justru membuat susunan ibadah malamnya menjadi rancu. Rasulullah ingin memastikan umatnya tertib, teratur, dan paham makna ibadah, bukan hanya melakukan ritual tanpa ilmu. Maka ingatlah kaidah penting ini. Jika takut tidak bangun, witirlah sebelum tidur. Jika yakin bangun tahajud, witirlah setelah tahajud sebagai penutup. Jika sudah witir lalu bangun malam, cukup tahajud saja tanpa mengulangi witir. Dengan cara itu, ibadah kita tetap mengikuti ajaran Rasulullah dan tidak tertolak. Ketiga, witir tertolak karena salah memilih waktu pelaksanaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesalahan ketiga yang sangat sering terjadi adalah salah memahami kapan waktu witir yang benar. Banyak orang mengerjakan witir tanpa tahu batas awalnya, tanpa tahu batas akhirnya, dan tanpa tahu kapan waktu yang paling utama. Padahal, waktu dalam ibadah itu bukan hal sepele. Ia adalah bagian dari syarat sahnya ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa waktu witir dimulai setelah sholat Isya hingga terbitnya fajar subuh. Tidak boleh sebelum Isya, tidak boleh setelah azan subuh. Namun dalam prakteknya, tidak sedikit orang yang mengerjakan witir sebelum Isya karena mengira yang penting malam. Ada pula yang mengerjakan witir setelah azan subuh karena menyangka ia masih termasuk malam. Padahal dua-duanya tidak sah dan bisa menyebabkan amalan tertolak. Dan ada kelompok lain yang salah memahami waktu yang utama. Mereka mengira witir terbaik adalah setiap sebelum tidur. Padahal Rasulullah memberikan panduan halus. Jika khawatir tidak bangun malam, maka witirlah sebelum tidur. Jika yakin bisa bangun, maka tunda witirmu menjadi penutup sholat tahajud. Kenapa? Karena witir adalah segel terakhir sebelum malam berakhir. Bila seseorang masih ingin tahajud atau qiyamul lail, lebih utama baginya untuk menutup ibadah malamnya dengan witir terakhir, bukan witir pertama. Sayangnya, karena banyak orang tidak paham tata urutannya, akhirnya ibadah yang seharusnya membawa cahaya malah tidak memberi pengaruh apa-apa. Waktu itu adalah adab. Ketika Allah menentukan waktu itu, berarti ada hikmah besar yang harus kita ikuti. Jika kita melanggar aturan waktu, ibadah itu bisa tidak diterima. Keempat, witir tertolak karena tidak mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah. Kesalahan keempat ini adalah akar dari banyak masalah dalam ibadah, yaitu melakukan witir dengan cara yang tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini bukan milik kita. Ibadah ini bukan hasil kreasi manusia. Ibadah adalah hak Allah, dan Allah menetapkan caranya melalui Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Ini artinya sahabat, semua gerakan, jumlah rakaat, niat, tata urutan, dan bacaannya harus mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti selera kita. Namun banyak orang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Mereka beribadah berdasarkan kebiasaan keluarga, berdasarkan apa yang mereka lihat sejak kecil, bukan berdasarkan ilmu. Beberapa contoh yang sering terjadi: menggabungkan witir 3 rakaat dengan tasyahud awal seperti sholat maghrib. Padahal, Rasulullah melarang menyerupai sholat maghrib dalam tata cara witir. Menambah doa-doa baru dalam sholat tanpa dalil. Bahkan doa sekalipun, bila tidak diajarkan Nabi, jangan ditambah dalam ritual wajib. Memotong bacaan yang ia kira boleh. Padahal, Rasulullah mencontohkan bacaan tertentu. Menganggap bacaan apapun sama. Padahal, Nabi punya sunnah khusus, terutama pada rakaat pertama, kedua, dan ketiga.
menambah tata cara baru yang tidak ada contohnya. Misalnya, menambah takbir tertentu atau doa panjang tertentu di tengah gerakan yang tidak diajarkan Nabi. Semua penyimpangan ini membuat ibadah seseorang semakin jauh dari sunnah dan semakin dekat pada peringatan Rasulullah. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalnya tertolak. Sahabatku yang dirahmati Allah, alangkah ruginya seseorang yang sudah bangun malam, sudah lelah berdiri, sudah sholat dengan penuh harap, namun amalnya tidak diterima hanya karena caranya salah. Ibadah itu bukan hanya tentang semangat, tetapi tentang kebenaran. Islam tidak menuntut banyak, tetapi menuntut benar. Kelima, witir tertolak karena tidak memperhatikan doa setelah witir. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesalahan kelima ini berkaitan dengan doa setelah witir, sebuah momen yang sebenarnya sangat agung tetapi sering diremehkan. Rasulullah SAW memiliki beberapa doa khusus setelah witir. Salah satunya adalah doa yang sangat terkenal, "Ya Allah, aku berlindung dengan ridho-Mu dari murka-Mu." Namun banyak orang setelah salam witir langsung berdiri, pergi, sibuk atau langsung tidur tanpa menutup witirnya dengan doa yang dianjurkan. Padahal sahabat, doa setelah witir adalah puncak dari seluruh ibadah malam. Ia adalah penutup antara seorang hamba dengan Robnya sebelum malam benar-benar berakhir. Ibarat seseorang sudah menulis surat panjang penuh harapan kepada Allah, maka doa setelah witir itu adalah tanda tangan terakhir yang membuat surat itu naik ke langit. Banyak orang kehilangan kesempatan ini karena mengira doa setelah witir itu tidak penting. Padahal Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia setiap malam dan berkata, 'Adakah hambaku yang meminta, maka akan aku beri.' Dan kapan waktu turunnya rahmat itu paling besar? Sesudah ibadah malam, termasuk setelah witir." Tetapi ketika seseorang tidak berdoa atau berdoa asal-asalan atau bahkan tidak tahu ada doa witir, maka ia kehilangan bagian besar dari cahaya malam itu. Lebih parah lagi, ketika seseorang mengisi doa setelah witir dengan doa-doa yang tidak diajarkan atau dengan rukun-rukun tambahan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dalam ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Bukan berarti kita dilarang berdoa, tetapi doa dalam ritual tetap harus mengikuti sunnah agar ibadah itu diterima dan diberkahi. Sahabatku yang dirahmati Allah, doa setelah witir bukan soal panjang atau pendek. Yang penting adalah mengikuti tuntunan, menyambungkan hati, dan memohon perlindungan kepada Allah di waktu yang paling Allah cintai. Barang siapa yang memahami ini, maka satu rakaat witirnya akan bernilai lebih besar daripada malam panjang yang dilakukan tanpa ilmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami keutamaan witir dan kesalahan-kesalahan yang bisa membuatnya tertolak, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana sebenarnya cara mengerjakan sholat witir yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita pelajari perlahan agar setiap rakaat yang kita kerjakan bisa menjadi cahaya di dunia, penjaga hati di malam hari, dan penolong kita pada hari ketika tidak ada penolong selain pertolongan Allah. Pertama, niat sholat witir, tekad di dalam hati sahabat. Niat dalam sholat tidak perlu dilafalkan keras, cukup ditekadkan dalam hati. Cukup disadari bahwa kita sedang akan melakukan sholat witir karena Allah Ta'ala. Contoh niat dalam hati, saya berniat sholat sunnah witir karena Allah Ta'ala. Itulah niat. Tidak perlu dirangkai menjadi kalimat panjang, tidak perlu dihafal kata per kata. Karena Allah melihat kejujuran hati, bukan kefasihan lisan. Namun, jika ingin melafalkan dengan lirih untuk membantu fokus, itu boleh, selama tidak dianggap wajib. Yang penting, niat itu sederhana, tenang, dan hadir dari hati yang ikhlas. Yang kedua, jumlah rakaat witir dari 1 sampai 11 rakaat. Sahabatku yang dirahmati Allah, witir adalah sholat yang fleksibel jumlah rakaatnya, namun tetap memiliki batasan yang sangat jelas.
jelas. Rasulullah mengerjakan witir dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, maksimal 11 rakaat, dan beliau tidak pernah melebihi itu. Cara yang paling mudah dan paling sering dilakukan adalah 1 rakaat. Cara yang paling umum adalah 3 rakaat, yang bisa dilakukan dengan 2 cara. A. 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam. Ini adalah cara paling banyak dilakukan oleh para ulama. B. Langsung 3 rakaat sekaligus, tanpa salam di tengah, tetapi tidak boleh dibuat menyerupai sholat maghrib. Maka pada cara ini, tidak boleh ada tasyahud awal. Sahabatku, jika tidak mampu banyak rakaat, cukup 1 rakaat pun sudah membuat kita termasuk ahli witir, karena Allah tidak melihat banyaknya rakaat, tetapi keikhlasan di dalamnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa indahnya witir, betapa besar kedudukannya, dan betapa berharganya 1 rakaat di penghujung malam, maka mari kita berhenti sejenak, tenangkan hati, tarik nafas perlahan, dan renungkan, sudahkah kita menjaga 1 rakaat witir itu setiap malam? Sudahkah kita menutup hari kita dengan menghadap Allah? Sudahkah kita memenuhi malam kita dengan cahaya dan bukan dengan kelalaian? Sahabatku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang penuh hiruk-pikuk. Siang hari kita bekerja, berjuang memikul beban, menghadapi tekanan ekonomi keluarga, masalah yang datang bertubi-tubi. Kadang hati kita lelah, kadang pikiran kita kacau, kadang jiwa kita terasa kosong. Namun Allah, dengan kasih sayangnya yang luas, memberikan kita 1 rakaat kecil sebagai tempat pulang, 1 rakaat yang bisa menghapus gelisah, 1 rakaat yang bisa menenangkan badai di dalam hati, 1 rakaat yang bisa menjadi tembok pelindung dari kejahatan, kesedihan, dan kesempitan hidup. Dan itu adalah witir. Betapa banyak orang ingin hatinya tenang, tapi ia tidak pernah sujud di malam hari. Betapa banyak orang ingin rezekinya lapang, tapi ia tidak pernah menutup malamnya dengan doa. Betapa banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi ia enggan mengambil 1 rakaat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Padahal kebahagiaan itu dekat, pertolongan itu dekat, damai itu dekat. Semua bisa dimulai dari 1 rakaat witir. Bayangkan, jika setiap malam kita menutup hari dengan witir, Allah akan menjaga hari-hari kita. Allah akan menjaga hati kita. Allah akan menjaga keluarga kita. Allah akan menjaga langkah kita dari dosa-dosa besar. Dan Allah akan menjaga kita dari penyesalan di akhir hayat. Sahabatku, jika kita ingin hidup yang lebih tenang, lebih damai, lebih dekat dengan Allah, mulailah dari malam ini. Sebelum tidur atau setelah tahajud, berdirilah sejenak, angkat tangan, ucapkan takbir, dan tutuplah harimu dengan witir. Mungkin itulah rakaat yang akan menuntun kita menuju husnul khotimah. Mungkin itulah rakaat yang akan menjadi saksi di hari ketika tidak ada saksi selain amal. Mungkin itulah rakaat yang membuat Allah berkata di akhirat kelak, "Inilah hambaku yang tidak tidur sebelum mengingatku." Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Ambil waktu sejenak, pejamkan mata bila perlu, dan hadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, jangan biarkan hati kami menjauh darimu walau sekejap mata. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan dada kami, ikhlaskan langkah kami untuk selalu kembali kepadamu. Ya Allah, Engkau tahu betapa beratnya hidup kami. Engkau tahu letihnya hati kami. Engkau tahu air mata yang kami tahan setiap malam. Engkau tahu kekhawatiran kami tentang masa depan, rezeki kami, keluarga kami, dan dosa-dosa kami. Maka malam ini ya Rob, jadikan 1 rakaat witir kami sebagai cahaya yang menerangi gelapnya hidup kami. Jadikan sujud kami sebagai penutup segala dosa. Jadikan doa kami sebagai pembuka segala kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dari jalan yang Engkau ridhoi. Sehatkan tubuh kami, kuatkan langkah kami dalam ketaatan. Lindungi kami dari keburukan yang tampak dan yang tidak tampak. Ya Allah,
teguhkan hati kami untuk menjaga witir setiap malam. Meski hanya 1 rakaat, meski hanya sebentar, meski dalam kondisi lemah sekalipun. Jadikan witir kami sebagai saksi bahwa kami adalah hamba-Mu. Jadikan malam kami penuh cahaya. Jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Ya Allah, pada akhirnya, hanya Engkau tempat kami pulang. Hanya Engkau tempat kami berharap. Hanya Engkau yang memegang seluruh urusan hidup kami. Maka jangan biarkan kami berjalan sendiri di dunia ini. Jangan lepaskan tangan kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita hidupkan kembali kolom komentar dengan ucapan penuh cinta kepada Nabi kita yang mulia. Silahkan sahabat tuliskan dengan lembut, penuh harap, dan penuh penghormatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuliskan solawat itu perlahan, seakan-akan kita sedang mengetuk pintu langit, mengharap agar Allah memandang hati kita dengan kasih, mengharap agar Rasulullah mengenal kita sebagai umatnya pada hari ketika semua manusia sibuk dengan dirinya masing-masing. Karena sahabat, setiap satu solawat yang Anda tulis, Allah balas dengan 10 rahmat, 10 pengampunan, dan 10 derajat yang Allah naikkan untuk Anda. Dan siapa tahu, solawat yang Anda tuliskan hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa Anda, menyembuhkan hati Anda, meluaskan pintu rezeki Anda, dan menjaga Anda dari segala keburukan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Tuliskan solawat di komentar dan niatkan sebagai bentuk cinta kepada Nabi tercinta kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah mencatat langkah Anda menonton video ini sebagai amal kebaikan yang memberatkan timbangan di hari kiamat. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mengenal keindahan sholat witir dan kembali kepada sunnah Nabi. Semoga siapa saja yang menekan tombol-tombol kebaikan itu, Allah balas dengan pahala yang mengalir tanpa henti. Sahabatku, jika ada kata-kata di video ini yang kurang tepat, tolong maafkan. Jika ada kebaikan dalam video ini, itu semua datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu adalah kelemahan dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.